Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ma an'ama minal bayan wa alhama minat tibyan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi atimmatil aqlam. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah, yang mana oleh Allah telah memberikan kepada kita limpahan nikmat yang tiada tanda banyaknya. Di antaranya yaitu nikmat iman dan Islam serta kesehatan badan, sehingga kita masih dapat berkumpul dalam meneliti jalan ketakwaan. Salawat bermahkota salam kepada semua orang pahlawan revolusi Islam, yaitu baginda Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam Islamnya, yang berlafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tafsir penghormatan dari kami yang terhormat Bapak Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, sidang pendengar yang berbahagia, ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Saat ini kita memasuki era di mana segala sesuatu terhubung oleh teknologi informasi dan komunikasi. Dengan segala kecanggihannya, seakan-akan dunia ini menjadi tanpa batas. Kita tidak sulit lagi jika ingin berteman dan berkomunikasi dengan orang-orang yang berada di belahan dunia lain. Demikian besarnya manfaat media informasi dan komunikasi sekarang ini, yang jauh menjadi dekat. Namun di sisi lain ternyata kemudahan-kemudahan itu mulai mengalihkan kehidupan kita dari dunia nyata ke dunia maya. Banyak orang yang terlalu terlena dan nyaman dengan dunia maya sampai lupa bagaimana hidup di dunia nyata, sehingga dia menjadi acuh tak acuh kepada lingkungannya. Itu semua bisa terjadi karena adanya media sosial. Oleh karena itu, izinkan bagi Ardian untuk menyampaikan suatu pidato yang berjudul penggunaan media sosial yang Islami. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, media sosial saat ini menjadi fenomena di tengah-tengah masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Hampir semuanya memiliki akun media sosial yang merusak potensi pergaulan sosial. Dengan melihat keaktifan para pengguna media sosial tersebut telah membuktikan bahwa hampir semuanya menerima manfaat yang besar. Akan tetapi fenomena pengguna media sosial tersebut telah menimbulkan banyak persoalan seperti timbulnya fitnah, perpecahan, bahkan tidak sedikit yang mengarah dengan tindakan kriminal. Lihatlah di luar sana, banyak anak-anak yang sudah lalai bermain media sosial. Contohnya TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Padahal semua itu belum pantas untuk mereka perbuat. Banyak generasi muda-mudi yang terjerumus dengan adanya tren-tren yang marak beredar di media sosial. Bukan hanya di kalangan orang luar, bahkan santri
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalati fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, telah datang kepada orang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenaran tersebut agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktelitianmu yang membuatmu menyesal akan perbuatanmu. Yang ketiga, tidak semua hal bisa diposting jika dahulu ada istilah mulutmu harimaumu. Maka di era sosmed ini istilah tersebut berubah menjadi jemarimu harimaumu. Artinya apa? Apa yang kita posting di media sosial akan dipertanggungjawabkan. Setiap kali posting harus dipikirkan dampak apa yang akan muncul dari postingan tersebut. Maka cukuplah posting hal-hal yang positif saja. Oleh karena itu, marilah kita pergunakan media sosial sebagai sarana untuk kebaikan yang memberi manfaat, sebagaimana anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al." Barang siapa yang memberi manfaat kepada saudaranya, falyaf'al, kata Nabi, maka laksanakanlah. Adapun yang dapat saya simpulkan dari pidato di atas, bahwa pengguna media sosial tidak dapat dilakukan semena-mena. Ada etika-etika yang harus dikedepankan. Poin yang pertama, tidak boleh melakukan ujaran kebencian, provokasi, apalagi sampai mengancam persatuan kita. Yang kedua, sharing ataupun teliti sebelum menyebarkan berita di internet. Poin yang ketiga, perhatikan hal apa yang harus diposting. Oleh karena itu, bijaklah dalam mempergunakan teknologi agar dapat membawa perubahan pada generasi muda yang bermoral dan berakhlak. Demikianlah Islam memandu kehidupan kita dalam Islam ini. Sejatinya media sosial